Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Internasional kelas 6D Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang teori perdagangan praklasik merkantilisme yang beranggotakan 5 orang di sini, yaitu ada Desi Nuriani, saya sendiri Oktaviani Setiawan, Riko Dwi Septian, Steven Stefanus, dan Wahyuni Listiani. Oke, langsung saja pertama kita simak akan dijelaskan oleh Steven Stefanus. Teori perdagangan internasional. Pada dasarnya ada dua teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama, teori praklasik atau merkantilisme. Dan yang kedua, teori klasik. Teori praklasik atau merkantilisme, para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Tujuan utamanya kaum merkantilisme adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. Teori praklasik atau merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Saya, Wahyuni Listiani, akan menjelaskan ide pokok merkantilisme. Ide pokok merkantilisme itu ada 5. Yang pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, pada waktu itu logam mulia, emas atau perak digunakan sebagai alat pembayaran atau uang. Sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya atau makmur dan kuat. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang, guna memperluas perdagangan luar negeri ini dan penyebaran agama. Yang kelima, penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri ini diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama dari abad 16 sampai dengan 18. Selanjutnya, kebijakan merkantilisme. Untuk melaksanakan ide tersebut di atas, merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Dan yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Halo, saya Oktaviani Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang neomerkantilisme. Kebijakan merkantilisme di atas pada saat ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk neomerkantilisme, yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau tariff barrier dan kebijakan non-tariff barrier. Biasanya, tarif barrier dilaksanakan dengan menggunakan countervailing duty, biaya anti-dumping, dan surcharge. Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk non-tariff barrier, seperti larangan, sistem kuota, ketentuan teknis, harga patokan, peraturan kesehatan atau karantina, dan lain-lain. Selanjutnya ada kritik David Hume terhadap merkantilisme. Teman-teman sekalian bisa disimak ya skemanya sambil saya menjelaskan. Ide atau pokok pikiran dari merkantilisme mengatakan bahwa negara atau raja akan kaya atau makmur bila ekspor lebih besar daripada impor, sehingga logam mulia yang dimiliki akan semakin banyak. Dengan kata lain, kekayaan atau kemakmuran suatu negara atau raja identik dengan jumlah logam mulia yang dimilikinya. Logam mulia pada waktu itu digunakan sebagai alat pembayaran atau uang, sehingga bila logam mulia banyak, maka ada money supply atau jumlah uang beredar banyak. Bila money supply-nya naik atau jumlah uang beredar naik, sedangkan produksi tetap atau tidak berubah, tentu akan terjadi inflasi atau kenaikan harga.
Kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga barang-barang ekspor atau PX-nya akan naik, sehingga kuantitas ekspor atau QX akan menurun. Naiknya jumlah uang beredar atau money supply yang diikuti dengan peningkatan inflasi di dalam negeri tentu akan menyebabkan harga barang impor atau PM-nya akan turun atau menjadi lebih rendah, sehingga kuantitas impor akan meningkat atau naik. Perkembangan yang demikian ini tentu akan menyebabkan ekspor X menjadi lebih kecil daripada impor M, atau impor menjadi lebih besar daripada ekspor, sehingga akhirnya logam mulia akan menurun atau berkurang. Dengan berkurangnya logam mulia yang dimiliki, maka berarti negara atau raja akan menjadi miskin, karena logam mulia ini identik dengan kekayaan atau kemakmuran. Perubahan dari negara atau raja yang kaya atau makmur menjadi negara atau raja yang miskin, menurut paham merkantilisme ini dikritik oleh David Hume sebagai mekanisme otomatis dan Price Specific Hall Mechanism atau PSVM. Dan dengan adanya kritik David Hume ini, maka teori plakasik atau merkantilisme sudah dianggap tidak relevan. Selanjutnya muncullah teori klasik atau Absolute Advantage dari Adam Smith. Perkenalkan, nama saya Desi dan di sini saya akan menjelaskan tentang kritik Adam Smith terhadap merkantilisme. Yang pertama, kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya. Yang kedua, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP, Gross Domestic Product, dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Yang keempat, dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau kompetisi yang semakin ketat. Yang kelima, spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan kepada absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara. Yang keenam, peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Lalu ada menurut teori klasik Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, gain from trade, dan meningkatkan kemakmurannya bila terdapat free trade, perdagangan bebas. Melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolute advantage yang dimiliki. Kesimpulan dari materi yang kita jabarkan tadi adalah ide pokok merkantilis yang mengatakan negara atau raja akan menjadi kuat dengan semakin banyak logam mulia, mendapatkan kritikan dari David Hume seperti pada penjabaran di atas. Dan dengan adanya kritik dari David Hume ini, maka teori praklasik merkantilisme menjadi tidak relevan. Selanjutnya muncullah teori klasik atau absolute advantage dari Adam Smith.